Bang, bang, saya minta tolong. Teman saya kesurupan. Ucapku. Kok bisa? Emang apa yang kalian buat di sini? Tak lama kemudian, lelaki tersebut masuk ke dalam tenda dan berbicara kepada sosok yang ada di dalam tubuh Amel. Namun, mereka menggunakan bahasa Batak yang kami tak tahu artinya apa. Namun tiba-tiba, raut wajah lelaki itu berubah seperti marah dan ia menatap sinis ke arah Fauzi. Lalu tak lama kemudian, lelaki itu memegang kepala Amel dan Amel pun kembali sadar. Udah, kalian ikut saya turun. Kalian gak bisa naik lagi. Tapi itu kalau kalian mau. Kalau kalian kekeh mau naik juga silahkan. Resikonya ada di kalian. Ucap abang-abang tersebut. Tanpa berpikir panjang, kami langsung packing barang-barang kami dan mengikuti perintah abang-abang tersebut. Kulihat Amel tertunduk lemas. Dia ngerasa badannya sakit semua. Ini teman kalian dipopong aja, badannya masih lemas, ujar abang-abang tersebut sambil menuju Amel. Akhirnya kita udah siap packing, kami pun mulai bergerak turun dengan abang-abang yang kami tak tahu siapa. Dia memimpin jalan turun. Kalian siapin mental, jangan lemah. Di bawah sana ada banyak sosok yang gak suka sama kalian akibat ulah sembrono kalian. Temanmu yang cewek kalau bisa matanya ditutup saja. Mentalnya masih lemah. Takutnya malah kesurupan lagi, ucap abang tersebut. Aku segera mengambil sebuah kantung plastik hitam dan kemudian kuikatkan di kepala Amel sampai menutup matanya. Lalu aku dan Fauzi menuntun Amel. Kami terus berjalan. Di sepanjang perjalanan, sesekali dari sudut mataku melihat seperti ada bayangan hitam tinggi di samping kanan kiri kami. Namun, tidak kuhiraukan. Aku hanya fokus pada perjalanan ini. Saat aku sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba abang itu yang memimpin jalan menghentikan langkah kami. Sontak, hal itu menjadi pertanyaan bagiku. Kenapa berhenti bang? Tanyaku. Itu, kalian lihat arah pohon itu ada apaan? Tadi siapa yang udah ngotorin tempat itu? Apa yang kami lihat di depan kami membuat kami menelan ludah. Sesosok pocong berdiri tepat di bawah pohon. Sosoknya sangat menyeramkan. Matanya merah menyala. Sontak, kakiku seketika lemas saat melihatnya. Aku teringat satu hal, bahwa tadi di bawah pohon itu Fauzi dan Amel berbuat mesum di situ. Nah, sekarang ini air kamu bawa ke sana. Kamu bacain sholawat, terus siram ke akar pohon itu. Kamu yang udah ngotorin, sekarang kamu yang bersihin. Itu kalau kamu mau keluar dari sini, ucap abang-abang tersebut sambil menunjuk Fauzi. Tapi bang, belum selesai Fauzi bicara, abang itu langsung memotong omongannya. Gak ada tapi-tapian. Kalau kamu mau keluar dari sini, cuma itu cara satu-satunya. Awalnya Fauzi hendak menolak saran dari abang itu. Namun karena ini jalan satu-satunya, aku meyakinkan Fauzi untuk melakukan apa yang diperintahkan abang itu. Dan akhirnya Fauzi mau melakukannya. Dengan rasa takut, perlahan ia mendekati pohon tersebut. Tubuhnya gemetar tidak karuan. Keringatnya berkucur deras. Sosok pocong itu memperhatikannya terus-menerus. Namun dengan keyakinan yang kami beri, Fauzi berhasil melakukan apa yang abang itu perintahkan. Akhirnya setelah Fauzi kembali lagi ke tempat di mana kami berdiri, tak lama kemudian sosok pocong itu menghilang secara tiba-tiba. Hanya sekedip mata, sosok pocong itu menghilang tanpa jejak. Setelah pocong itu hilang, kami melanjutkan perjalanan lagi. Di sepanjang perjalanan, kami berkenalan dengan abang-abang tersebut.
Kami menanyakan namanya, dan namanya adalah Bang Ali. Ia sedang melakukan pemburuan di hutan seorang diri, dan kebetulan ia melintas di depan tenda kami. Karena ia melihat seperti ada kegaduhan di dalam tenda dan ia merasa ada yang tidak beres. Ia pun mendatangi tenda kami. Di sepanjang perjalanan ia memarahi dan menasihati kami. Kalian tuh jadi orang yang sembarangan. Kalian mesti ingat, kalian sedang ada di mana sekarang. Jelas beda di hutan sama di lingkungan tempat kalian tinggal. Lain kali aku minta sama kalian, jangan berbuat seperti ini lagi. Terlebih lagi ini di hutan. Dan kalian mesti ingat, di dunia ini bukan kalian aja yang punya kehidupan. Bukan cuma manusia ciptaan Tuhan. Jaga sikap kalian dimanapun kalian singgah. Untung ada aku. Kalau tidak, entah bagaimana nasib kalian, ucap Bang Ali. Iya bang, kami minta maaf. Terutama saya bang, saya kapok naik gunung lagi, jawab Fauzi. Hahaha, kau ini bikin aku tertawa saja. Hahaha, kau bisa kayak gini itu karena perilakumu sendiri. Seharusnya kamu perbaiki perilakumu, bukannya menyalahkan yang ada di gunung ini. Dimanapun kau berada, kalau perilakumu minus seperti itu, tetap aja gak ada yang suka. Mau hantu, mau jin, mau setan, mau orang hunian, mau manusia, gak akan ada yang suka kalau ngelihat perilakumu yang seperti itu. Sepatutnya ini jadi pembelajaran sama kamu. Jadikan pengalaman. Gak perlu hal seperti ini kau jadikan trauma di hidupmu, ucap Bang Ali dengan sangat bijak dan berwibawa. Kami hanya terdiam mendengar nasihat dari Bang Ali, terutama Fauzi. Dia hanya terdiam dan menyesali perbuatannya. Loh bang, kok kita udah sampai jalur bambu? Kayaknya kami semalam udah jalan jauh banget lah, sampai makan waktu berjam-jam, tanyaku dengan heran. Hahaha, paling kalian cuma diputer-puterin. Makanya lain kali jaga sikap, ucap salam, bukannya malah mengucapkan kata-kata kotor. Terlebih lagi sampai mengotori tempat ini, tegas Bang Ali. Lagi-lagi kami hanya terdiam disekakmat oleh Bang Ali. Kami sadar sepenuhnya ini semua kesalahan kami. Dan kami terima kalau kami dimarah-marahin Bang Ali. Walaupun Bang Ali tampangnya seperti orang psikopat dengan ciri khas yang menenteng senapan di pundaknya, namun ia sangat berbaik hati dan sangat memperdulikan keselamatan kami. Tak terasa setelah ngobrol panjang lebar di sepanjang perjalanan, tiba-tiba langkah kami sudah membawa kami ke warung yang tadi kami singgahi. Cuaca sudah mulai membiru. Kulihat jam menunjukkan pukul 5:30. Embun-embun pagi yang melekat di dedaunan dan udara di sini sangat sejuk, diselingi oleh kabut-kabut tipis. Terasa sangat segar. Udara di sini untuk dihirup sangat berbeda sekali dengan di kota tempatku tinggal. Tak lama kemudian kami bertemu lagi dengan ibu-ibu pemilik warung, dan ia terlihat heran melihat kami yang sudah turun lagi. Loh, kok kalian sudah turun lagi? Bukannya baru naik? Tanya ibu pemilik warung. Hehehe, iya bu, tiba-tiba di rumah ada urusan mendadak, jadi nggak bisa lama-lama, jawabku. Oh, pantes lah. Kulihat Bang Ali nyengir-nyengir saat aku menjawab pertanyaan ibu pemilik warung. Karena ialah yang mengetahui alasan kenapa kami baru naik dan harus turun lagi. Karena aku tak ingin kalau Bang Ali mengatakan hal yang sebenarnya kepada ibu pemilik warung itu. Aku segera memesankan kopi dan sarapan untuk Bang Ali. Dan kami berniat mengalihkan topik pembahasan kami. Setelah selesai kita sarapan dan ngopi, kita langsung berpamitan ke Bang Ali dan ibu pemilik warung untuk pulang ke rumah.
Bang Ali memperingatkan kami lagi untuk menjaga sikap dan perilaku kami dimanapun kami berada. Dan kami diminta untuk menjadikan semua ini pengalaman dan pembelajaran untuk kami, terutama Fauzi. Setelah berpamitan, kami langsung bergerak menuju sebuah persimpangan untuk menyetop bis jurusan Medan. Ada banyak pengalaman dari kisah ini dan kami jadikan pembelajaran untuk diri kami masing-masing. Betapa pentingnya menjaga perilaku sopan santun kita dimanapun kita berada. Sejak kejadian itu, kami sempat enggan untuk naik lagi ke Gunung Sibayak. Namun di tahun 2015, kita bertiga mencoba untuk naik lagi ke Gunung Sibayak. Dan alhamdulillahnya, di pendakian kedua kita di Gunung Sibayak, semuanya berjalan lancar tanpa ada gangguan, hal-hal yang berbau mistis dan spiritual. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja cerita pengalaman saya di Gunung Sibayak. Saya harap teman-teman semua bisa ambil sedikit atau banyaknya pembelajaran dari cerita ini. Tetap melakukan hal-hal yang normal dimanapun kita berada, terlebih saat kita berada di gunung. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara ngomongnya juga kurang pas. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.